Ini bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, di mana kita umat Islam fokus kepada ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan kemasan menyesuaikan kemampuan lingkungan. Ada yang maulidnya itu hanya di musola, tidak mengundang dari luar, hanya marhaban. Selebihnya selesai kita bagi apa itu namanya? Berkat. Terus naon deui? Mun Jawa ada takir, ada konca dan lain-lain. Ada lagi yang dikemas dengan takblik akbar, dengan mengundang mubalik yang nasional, yang sudah masuk televisi. Ada yang sudah masuk televisi? Gampang, TV-nya rusak, kepalanya masuk, itu namanya masuk TV gitu. Itu bagian dari ekspresi kita ya, cinta kepada Rasulullah. Sebab kula panjenengan semua ini adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Pun Guru, bahwa kita adalah bagian umat yang turja syafa'atuhu. Umat yang berharap mendapatkan surganya Allah adalah syafaat dari Rasulullah. Karena kalau dihitung-hitung amal kita ini wallahu alam ya, amal kita mungkin untuk bisa level masuk tiket surga itu ya sangat jauh. Tapi ada harapan, sebuah harapan yang sangat besar ketika kita sebagai umat Nabi, kita berharap dari beliau, dari Rasulullah adalah syafaatnya. Jangankan kita sebagai umatnya ya, umat nabi-nabi yang lain dalam sejarah pun nanti akan berbondong-bondong berharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah tentunya kita sebagai umatnya itu akan lebih berhak. Wong umat sebelum Nabi saja nanti mendapatkan syafaat dari Nabi, apalagi kita sebagai umatnya dengan selalu bersolawat kepada beliau. Itu. Jadi yakinkanlah bahwa bersolawat kepada Nabi itu akan terbalas dengan syafaatnya. Cinta kepada Nabi akan terbalas dengan cinta dari Rasulullah. Ini kan panjenengan semua usia-usia muda, dalam hati itu sudah bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang ganteng kan sudah ya. Ketika melihat ada perempuan cantik, pasti ini anak-anak muda terbesit gak dalam hatinya? Wah pasti. Masalahnya bukan anak PAUD. Nah, ini rekan-rekan putri juga ketika melihat ada cowok yang ganteng, mapan, wah luar biasa, pasti dalam hatinya juga terbesit. Itu manusiawi, fitrah manusia ya. Tapi begini rekan-rekan kita semua mahasiswa, ketika panjenengan cinta kepada satu perempuan yang belum Anda kenal lah, namanya Dewi umpamanya, sampean seneng, tapi belum tentu dia itu apa? Seneng. Ini juga dari perempuan suka kepada laki-laki, namanya Joko lah, tapi belum tentu Joko itu seneng. Maka ada bahasa cinta bertepuk sebelah tangan, itu sulit ya? Itulah cinta yang ada di dunia. Tapi ketika panjenengan cinta kepada Rasulullah, itu tidak ada bahasa cinta bertepuk sebelah tangan. Sebab cinta sampean kepada Rasulullah itu pasti sampai dan pasti diterima dan pasti terbalaskan dengan syafaat. Nah, kecintaan kita semua kepada Rasulullah itu berdasarkan sebagaimana Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, maka kita pun cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan memperbanyak solawat. Jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan pesantren, turja syafa'atuhu, kita berharap besar nanti di akhirat kepada syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini bertepatan di Masehinya adalah bulan apa sekarang? Oktober. Bulan Rabiul Awal saat ini bertepatan dengan bulan Oktober, di mana bulan Oktober ini memiliki keistimewaan.
yang sangat luar biasa, yang kita bangga-banggakan, yang mungkin dulu zaman saya atau zaman Pak Keudin belum ada peringatan Hari Santri Nasional. Karena Kepres Presiden oleh Pak Jokowi itu adalah 2015. 2015 itu diputuskan, 2015 itu keputusan Presiden bahwa 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Artinya 2015 ke bawah kita belum mengadakan Hari Santri, peringatan. Bahkan ke belakang tadi kata Pak Kiai Haji Ade Samsudin, santri itu dipandang sebelah mata, santri itu masa depan suram. Tapi hari ini tidak. Hari ini tidak, kita bongkar, kita dobrak. Ya, image bahwa santri tidak bisa jadi apa-apa, image bahwa santri itu tidak berdaya, image bahwa santri itu orang pinggiran, image bahwa santri itu tidak berguna, sekarang kita dobrak. Ternyata santri bisa menempati posisi yang sangat strategis. Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober ini adalah sebuah kado yang sangat istimewa bagi kaum sarungan. Santri kan identik dengan sarung. Ini siapa yang pakai celana jin? Nah, kalau santri sudah pakai celana jin itu levelnya sudah tinggi. Nah, artinya dia itu adalah santri alam goib, karena dia sudah berinteraksi dengan bangsa jin. Cuman kasihannya jin sekarang tidak pakai celana. Ketika saya temu jin, kenapa nggak celana? Karena celana jin saya dipakai oleh mahasiswa Setitno itu. Gak apa-apa, itu levelnya sudah tinggi itu ya. Jadi sudah masuk alam jin itu. Nah, celana jin aja dipakai nanti gitu. Nah, gak apa-apa. Subhanallah ya. Jadi Hari Santri Nasional ini sangat luar biasa. Santri identik dengan sarung. Ketika adik-adik datang ke pesantren dulu, mungkin di rumah terbiasa dengan celana pendek ya, dengan kolor, dengan kaos oblongnya, bahkan kaosnya itu gambar apa? Metal. Gambar tengkorak. Atau mungkin ada juga yang sebelum berangkat pesantren, santri putri itu kebiasaannya di rumah ya mungkin ya belum bisa nutup aurat dan lain-lain. Tapi ketika adik-adik ini datang ke pesantren, ke Jamanis, dengan kebiasaan-kebiasaan yang di rumah, dengan celana jin dan lain-lain, masuk di pesantren, secara budaya, adat, istiadat, santri pasti pakai sarung. Sebetulnya ada apa sih dengan sarung? Apa sih kehebatan sarung? Nah, ternyata sarung itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Sarung itu adalah sebuah gambaran santri di masa yang akan datang ketika mukim pulang dari pesantren. Ya. Pertama, orang masuk pesantren akan digembleng dengan berbagai ilmu. Pak Kiai tadi menyampaikan santri harus hafal kalimat per kalimat, nahwu, sorob dan seterusnya. Kemudian kalau Syekh Zainuddin itu menjelaskan, fata'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muskil qalbi askila. Jadi 3 fan ilmu ini harus dipelajari. Ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ini harus dipelajari. Ilmu fikihnya santri harus, karena kehidupan kita dalam muamalah, dalam beramal, dalam beribadah itu tidak lepas dari patokan hukum fikih. Dari tata cara kita berwudu, sholat, puasa, zakat, haji, bahkan dari fikih itu ada fikih ubudiyah, ada muamalahnya, ada munakahatnya, ada jinayatnya. Kemudian dalam tauhid juga kita harus betul-betul belajar supaya tauhid kita adalah tauhid yang benar-benar sesuai dengan faham ahlus sunnah wal jamaah. Juga dalam ilmu membetulkan hati, yaitu ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Kita juga harus belajar ilmu tasawuf, tapi harus ilmu tasawuf yang sanad keilmuannya adalah lurus. Jangan sampai nanti muncul pemahaman-pemahaman tasawuf yang keliru. Muncul
semuanya adalah milik Allah, ya betul, tapi dalam pengamalannya keliru. Akhirnya bojomu bojoku, lemahmu lemahku, motormu motorku. Ini sudah repot. Ya. Ketika datang pesantren sampai digembleng, dikasih pelajaran, kemudian setiap hari pakai sarung, ternyata sarung memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Artinya gini, Pak Kiai itu ke santri mengajarkan, adik santri masuk pesantren aturannya pakai sarung, nanti kamu akan tahu manfaatnya sarung. Dan kamu setelah pulang dari pesantren, dari Setit-No, kamu harus manfaat seperti sarung. Harus bisa jadi apapun seperti sarung, multifungsi. Sarung itu demokrasi, sarung itu ya elastis, sarung itu yang berkait. Pertama fleksibel, sarung itu pertama dalam multifungsi. Santri jangan takut nanti pulang dari pesantren sebagaimana image yang muncul di masyarakat tidak bisa apa-apa. Justru Pak Kiai tadi lagi membahas tentang ekonomi ya Pak Kiai tadi ya, ekonomi dan apa? Pendidikan. Santri harus pulang nanti manfaatnya harus seperti sarung, multifungsi, jadi apapun bisa. Tadi Pak Kiai Ade Samsudin menyampaikan, hari ini santri tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari penghargaan Hari Santri Nasional itu pun sudah diperhitungkan. Ya. Tidak ada Hari Pelajar Nasional, Hari Mahasiswa Nasional, hari apa lagi? Hari Dosen Nasional. Belum ada Pak Yayat, nanti usul ke Pak Jokowi. Tapi santri yang kelihatannya katro, deso, sarungnya ngelinting dan lain-lain dihargai oleh negara. Ada apa dengan santri? Pertama, santri masuk pesantren itu selalu taat, sami'na wa ata'na. Tadi adalah hormat, takdim, ikram kepada guru. Dari sekian jumlah orang yang sedang menimba ilmu, yang paling menghargai dan menghormati tutur bahasa dan perilaku hanya santri. Ketika kita ada di pesantren, kiai lewat, santri semuanya berhenti. Santri yang lagi guyonan, lagi cekakakan, ada kiai lewat, pasti berhenti. Padahal kiai tidak minta dihargai sedemikian rupa kan? Ketika orang sowan ke kiai, maka datang cium tangan. Kiai tidak minta dicium tangan. Ketika santri datang ke kiai, maka dengan bahasa yang santun, yang lemah lembut, sami'na wa ata'na. Bahkan ketika kiai sedang dawuh, santri cuma bilang muhun, muhun, muhun. 1 jam kiainya bilang, santri cuma jawabnya muhun, muhun terus. Kalau Jawa nggih nggih, wonten tiyang Jawi teng mriki? Wonten mboten? Wonten nggih? Kula tiyang Jawi niki. Tedak turunan kula Purbalingga. Jadi kula tiyang Jawi. Wonten tiyang Purbalingga mboten? Apa ajeng kula ngangge bahasa Jawi mawon niki? Paham mboten? Ayo kur nggih tok kok. Nggih. Pripun mangke panjenengan niki? Ya minimal jenengan apal nggih. Ya. Tak pentung nggih. Tak jewer, nggih. Duwe duit ora? Nggih. Kamu cinta padaku? Wah, itu. Artinya nggih. Oke, siap. Nah, santri itu seperti sarung. Pulang sampean dari Setit-No ini, dari Jamanis ini, atau sampean mondok di mana saja, pulang harus seperti sarung. Sarung itu multifungsi, super manfaat. Pertama, biasanya di kampung itu ada jadwal ronda. Jadwal ronda itu biasanya ya si bapak itu tidak lepas membawa sarung. Terlepas sarungnya nggak dipakai. Pakai apa? Dingin. Pakai sarung. Itu berarti manfaatnya sarung untuk menutupi dingin. Bahkan kalau penjenengan itu datang ke bawah kaki Gunung Bromo, ya, itu suku di Tengger itu orang sana itu biasa pakai sarung. Padahal dia bukan Muslim. Ya, suku Tengger itu biasa pakai sarung. Kenapa di sana budayanya orang pakai sarung kerodongan? Karena hawanya adalah dingin. Artinya sarung itu bermanfaat. Kedua,
ini Pak RT diundang tahlil, kita orang NU tahlilan. Tahlilan itu kan bentuk isim masdar dari fi'il rubai mujarrad. Kalau panjenengan yang sudah ngaji itu kan halala yuhalilu tahlilan, artinya baca la ilaha illallah dengan keseriusan. Artinya baru tahlilan itu bukan musyrik, wong orang baca la ilaha illallah itu. Ini harus paham, seperti tadi pakai kalimat per kalimat harus paham. Tahlilan itu bid'ah, tahlilan itu nggak boleh. Tanya saja, Pak, tahlilan itu artinya apa? Nggak tahu. Wah, ini udah nggak tahu, mengkafirkan, memusyrikan. Buka saja kitabnya Amsilatut Tasrifiyah. Ternyata dalam fi'il rubai mujarrad itu adalah halala yuhallilu tahlilan. Kalau Jawanya saya ngaji halala wis moco la ilaha illallah, yuhalilu lagi utawa bakal moco la ilaha illallah, tahlilan moco la ilaha illallah temenan. Serius, nggak ada kesalahan. Lagian kalimat itu adalah kalimat yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, Pak RT diundang tahlil. Setelah tahlil selesai, warganya ada yang nggak berangkat. Akhirnya ke Pak RT ini nitip untuk Pak Joko, Pak Slamet, Kang Cep, Kang Dadan dan lain-lain. 10 berkat harus dibawa. Kresek nggak ada, jinjingan nggak ada. Pak RT bingung, ini dibawa dengan apa? Nah, berkat sendirinya juga udah berat, akhirnya nggak bingung, sarungnya diuculi, dilepas, pasang langsung berkatnya masuk semua. Ini multifungsi. Nah, pertanyaan saya, Pak RT-nya pakai kolor enggak itu kan gitu? Kan biasa santri kadang di pondok karena kolornya nggak ada, cuman pakai sarung kan gitu. Nah itu kan bahaya nanti gitu. Jadi nanti jenengan kalau sudah pulang dari pondok ya kebiasaan itu jangan dilakukan itu. Itu udah multifungsi kan. Kemudian ini kalau sudah dewasa, panas dingin, kemudian suami istri, ya sudah selesai, reproduksi itu terjadi itu. Nah, itu kan selesai. Itu banyak manfaatnya. Anak nangis, ya, diayun-ayun, nggak ada apa namanya, samping, nggak ada ini, udah sarung tinggal masukkan bambu, udah taruh anak, sholatullah, salamullah, jangan goyang dompet itu kan. Selesai kan, anak itu tidur lelap. Ada orang sakit, akses jalan nggak memungkinkan, baik roda 2, roda 4, cukup Pak RT sama Pak RW masukkan bambu, sarung masukkan, yang sakit gotong, selesai sampai ke rumah sakit. Jadi untuk masalah sarung nggak ribet. Itulah fungsinya sarung. Artinya ini panjenengan semua sebagai santri, terlepas ngajinya 1 bulan 2 bulan, santri itulah orang yang nyucup ilmu sama kiai lah. Orang yang ngaji sama kiai kemudian diamalkan, itu santri. Hakikatnya saya masih santri, semua masih santri, Pak Kiudin masih santri, semuanya masih santri. Kita lihat ya, ketika Pak Kiai Said, ya, ketum PBNU datang ke Lirboyo, ke pesantren Lirboyo, pesantren gurunya sudah wafat, tapi kepada anak gurunya beliau takdimnya luar biasa. Ke anak gurunya beliau takdim luar biasa. Beliau mengaku sebagai santri, padahal yang didatangi di Lirboyo usianya di bawah Pak Kiai Said. Artinya kita semua ini tetap sebagai santri. Apalagi kalau warga Nahdliyin, kita pengen sebagai diakui santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan sebuah penyampaiannya beliau, siapa yang ngurusi NU dianggap menjadi santriku. Nah itu. Seperti gini, saya statusnya masih anak, terlepas sudah punya anak bapak saya. Pak Kiai Udin juga sebagai anak dari bapaknya. Itulah, saya masih santri dari guru saya masih santri dari gurunya santri dari gurunya. Saya adalah anak dari bapak saya anak dari kakek saya, dan seterusnya. Itu santri. Maka ketika pulang sampean harus manfaat seperti sarung. Jangan khawatir panjenengan santri dari Jamanis atau dari manapun nanti pulang tidak akan bermanfaat. Yakin, pasti bermanfaat. Perihnya mesantren itu rupa-rupa. Dari mulai kiriman dari orang tua yang telat, kemudian akan beli kitab dulu, itu harus ikut manen padi. Kemudian kadang kalau di Kebumen itu lazim santri itu buruh cetak bata.
Kalau di Trenggalek itu sudah lazim santri itu buburuh ke sawah. Jenengan mah sekarang mesantren tinggal apa? Tinggal WA ke orang tua. Tapi tolong, ayo kita manfaatkan ilmu ini. Manfaatkan peluang ini. Pak Kiai Udin, Pak Kiai Ayat, Pak Kiai Daset. Dalam mesantren itu subhanallah, kita semua mengalami. Tapi yakin, inna ma'al usri yusra. Ibaratnya ginilah. Sampean sekarang mesantren itu ibarat orang yang nanam pohon kelapa. Kalau nanam pohon kelapa begitu tanam langsung panen tidak? Tidak mungkin, nunggu berapa tahun pakai ya? Kelapa? 7 tahun baru bisa dipanen. Orang nanam cengek, begitu mau nanam dia harus ngoret, panas, hitam, tangan kapalan, berkeringat. Kemudian cengek ditanam, dipupuk segala rupa, berapa? 6 bulan baru bisa panen, baru bisa tersenyum. Maka betul kata Kiai tadi, sampean itu ngaji mesantren itu tidak boleh sebentar-sebentar, harus tulus zamani. Saya 11 tahun mesantren, belum tabaruk ke para kiai, silaturahim ke kiai sana sini minta ilmu manfaat dan lain-lain. Jenengan menggambarkan Pak Kiai Udin bisa seperti ini, Pak Kiai Dasep seperti ini, Pak Kiai Ayat seperti ini, itu tidak bim salabim abrah kadabrah, tapi melalui proses yang sangat luar biasa, menguras tenaga pikiran, bahkan prihatin. Santri itu harus riyadhah. Ada santri yang riyadhahnya itu makan oyek. Tahu oyek? Apa? Sampe. Kenapa dikasih nama oyek? Nah, dulu itu kan nasi itu sulit. Kalau sekarang nasi makmur ya, beras wah makmur sekarang mah. Itu santri makan nasi, dulu nasinya oyek. Oyek itu adalah orang yang ekonominya kurang, itu jadi oyek. Jadi dulu nggak bisa beli beras, nggak bisa apa, punyanya singkong. Maka singkong kalau dimakan singkong terus, bosen. Si mama, si bapak ini ngolah gimana supaya menjadi butiran seperti beras. Setelah jadi oleh si kakek ini kasih nama apa ya ini? Singkong bukan, gaplek bukan, getuk bukan, combro bukan. Udahlah, kita mah orang yang ekonominya kurang, oyek saja. Ini catatan. Oyek itu orang yang ekonominya kurang. Tapi hari ini oyek harganya lebih mahal dari beras. Oyek sekarang dimakan oleh orang-orang yang punya apa itu penyakit apa? Penyakit diabetes. Oyek naik tahta. Oyek yang dulu makanan santri dicibir sekarang naik tahta. Itu sama seperti santri. Santri sekarang dulu yang dipinggirkan, katron, deso, alah udah sendal kadang siji kuning siji abang, itu kupluk sampai abang, ngelamar ke cewek ini kata yang didatangi itu, kamu nanti mau ngasih makan apa sama anak saya itu kan, rupa-rupa. Satu kampung nggak ada yang suka. Ketika jadi kiai sudah mampu-mampu, mulai ada yang gimana Pak? Yang dulu apa bisa lanjut? Nah, ini santri pulang seperti sarung. Maka jangan khawatir. Jenengan jangan khawatir nanti pulang dari Setitu, dari Jamanis atau dari pesantren lain nanti tidak bisa bersaing dengan orang lain. Santri itu luar biasa, seperti sarung lanan. Ilmunya nanti muncul sendiri, berkahnya itu pasti ada. Santri jadi presiden tadi ada kan, Gus Dur. Wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Gubernur ya Pak Ridwan Kamil juga cucu santri dari Mama Pagelaran ya, Kiai Dasep ya. Itu Pak UU juga santri kan dari Huda. Jawa Tengah Gus Taji Yasin putra dari Mbah Maimun Zubair Sarang. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah itu Gus Taji Yasin. Jawa Timur Ibu Khofifah adalah santri ketua muslimat. Wakilnya Emil Dardak juga Gus seorang kiai. Bupati banyak dari santri, dewan banyak, camat banyak, hansip jangan. Santri jangan jadi hansip lah gitu. Biar bagian yang lain itu, biar bagian yang lain. Nanti sudah ngimami keluar jadi hansip. Parahnya lagi yang diamankan pongdut. Nah ini kan kacau. Hansip paling cuma dikasih rokok apa? Sebungkus, itu pun coklat barengan. Tapi kalau jadi kiai stok 1 tahun kiai rokok itu masih ada. Itu enaknya jadi kiai, rokok nggak perlu beli. Itu yang rokok. Kalau nggak ngerokok ya nggak apa-apa. Sampai pada ngerokok nggak ini? Ada yang ngerokok?
Kalau sampean tukang perokok, saya sarankan sampean beli kitab Irsyadul Ikhwan. Harus ngaji kitab Irsyadul Ikhwan fi bayanil qahwah wa syurbud dukhan. Itu referensi panjenengan yang suka ngerokok dan kopi. Kalau sampean belum baca kitab itu, jangan dulu ngopi dan rokok. Nah, gitu loh. Karena semua kita NU harus punya dalil, harus punya referensi. Cindeknya gini, kalau yang sebelah ngerokok itu haram, ya makanya haram saya bakar. Itu singkat kan? Gitu. Nah, iya, makanya kata sebelah haram, maka saya bakar. Kalau dibakar nggak apa-apa. Yang haram itu kalau sampai ngerokok, dibecek-becek kemudian diplok, nah itu haram itu. Dimakan sampai perut. Sampean buka saja, kalau PDF-nya cari nggak apa-apa, kalau beli online kita ada di Jawa Timur. Jadi ada loh santri Indonesia yang levelnya adalah internasional. Jelas siapa santri itu? Ya sudah jadi kiai dulu ya santri. Beliau adalah Syekh Ihsan Al-Jampes Al-Kediri, Al-Jawa Timur. Ya, ulama-ulama besar kita yang memimpin menjadi imam Masjidil Haram itu kan luar biasa. Syekh Khotib Sambas, kemudian yang sampean kaji itu Safina adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak ulama. Salah satu ulama yang kitabnya hari ini menjadi rujukan di Universitas Kairo Mesir adalah Syekh Ihsan Al-Jampes Al-Kediri. Beliau punya karya kitab namanya Sirajut Talibin. Ini kitabnya dikaji di Kairo. Ada kitab yang unik beliau, yang para kiai di saat itu tidak pernah mengarangnya, yaitu kitab Irsyadul Ikhwan, petunjuk untuk saudara fi bayanil qahwah wa syurbud dukhan. Kitab yang menjelaskan minum kopi dan rokok. Ya, artinya ini santri harus punya referensi. Kenapa ngerokok? Oh, saya sudah punya kitabnya. Pertanyaan ke saya adalah orang NU, identik biasanya orang NU itu yang ngerokok, yang ngopi. Itu. Saya belum ngerokok. Sering didebat, ada yang ngomong, dulu saya ketua PCNU 2015-2020. Itu ketua PCNU itu mungkin bukan NU karena nggak ngerokok. Ada yang gelewai nggak ngerokok. Saya jawabnya cuman ya pinter saja. Saya ngaji kitab itu, tapi saya baru sampai bab kohwah. Saya ngaji kitab tentang itu baru sampai kepada bab kopi. Bab rokoknya saya belum pernah. Oh ya, bab rokoknya saya belum khatam. Maka hari ini saya belum bisa merokok. Jadi kalau kiai belum merokok, itu bab surbutukhonnya belum khatam. Kalau ada kiai ngerokok ngopi, itu kitabnya sudah selesai dibaca. Kita harus pinter jawabnya gitu. Ya, jadi sampai nanti cari saja. Bila perlu tanyakan sama Pak Keda, saya pakai Udin pakai ayat. Kitabnya seperti apa? Tipis. Enak itu nanti sampean. Kita harus punya referensi gitu kan. Nah, santri jadi presiden, jadi apapun bisa. Itulah santri. Kemudian santri itu demokratis. Santri itu wawasannya luas. Wawasan keagamanya, wawasan kenegaraannya luas. Sehingga hari ini santri itu sebagai garda terdepan dalam menjaga NKRI. Terlepas di situ ada TNI, ada polisi, santri itu insya Allah. Karena santri ditanamkan dalam hatinya dalam sebuah fatwa resolusi jihad, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Sehingga dalam bait syair itu sering kita kumandangkan yallal watan hubbul watan walatan. Angkat dulu biar gantung. Tuh lal watan ya lal watan ya hubbul watan minal iman walatakun. Biar rileks sambil berdiri, lemesin otot, ayo berdiri supaya ini ototnya nggak kaku. Indonesia, ayo berdiri supaya biar lemes kakinya. Nul fakhoma kullu mayyatika yawma tami ayyal qamama kullu mayyatika
Pusaka hati wahai tanah airku, dalam dirimu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. NKRI harga? Duh, udah lemes ototnya. Bisi cangkel kita tadi teh calik wae. Sok gerakeun we tangan kanan kiri bisi masih kene hareras mah. Paham boten panjenengan? Paham nggih? Subhanallah. Ternyata santri itu membanggakan, santri itu senang, santri itu enjoy. Wah, luar biasa. Jadi jangan takut panjenengan jadi santri nanti pulang gimana. Santri takut cintanya ditolak, jangan gunakan dukun bertindak. Santri cinta ditolak, wiridan bertindak. Bacakan saja. Masalahnya apa? Saya pengalaman. Wah, istri saya yang cinta banyak, yang punya mobil, punya apa. Saya suka sama wiridan saja, khatamkan Quran 1 kali atau 3 kali, khusus minta kalau supaya jadi jodoh saya kelepek-kelepek gitu kan. Udah, pokoknya santri jadi apa bisa lah. Itu ya. Kemarin saya diminta menyelesaikan hukum waris di Banjar. Ada teman, dia brimob penjaga istana di Cipanas. Dia bermasalah dengan kakaknya yang TNI di Batalion Banjar. Saya diminta untuk membereskannya hukum warisan. Emosi terjadi emosi, satu pakaian brimob, satu pakaian TNI, sudah mengeluarkan peso, berhadapan-hadapan ini 2 orang, saya masuk di tengah, saya selesaikan. Kamu abdi negara, memalukan. Saya tepak dadanya sambil bilang Allahu Akbar. Dia tunduk saling memaafkan. Padahal kalau 2 ini tinggi besar, kayak pendek, TNI-nya tinggi besar, brimobnya tinggi besar. Kalau ini orang berantem, saya yang bonyok. Kalau pesonya keluar, peso sudah dipegang. Tapi dengan kekuatan bahwa yakin santri itu bisa, saya nasihat. Wah, sedikit agak melotot, santri harus bisa melotot. Itu. Saya pelototin dengan ya bahasa hisib atau apa gitu. Dia tunduk semua, minta maaf. Nah, itu artinya santri jadi apa bisa. Itu. Ada orang yang sengketa warisan, ngamuk-ngamuk selesai. Ada orang yang guyu-guyu sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri. Kecil itu mah. Tinggal ditanya, Jin kamu NU bukan gitu. Kalau bukan NU saya laporkan Mbah Hasyim Asy'ari, kabur dia. Itu saya pernah ada orang Singaparna ke Pangandaran pulang di Karangnini hutan itu kesurupan harimau. Saya datang ingat Pak Dasep harus dirukyah ini gitu. Saya tanya, kamu NU bukan? NU, kamu mana? Singaparna. Udah, kalau kamu nggak keluar saya laporkan ke Mbah Hasyim. Oke Pak Kisah keluar pulang selesai. Tapi harus mantap. Apa benar ini karena kiai yang gak jadilah gitu. Berdoa itu harus mantap, santri itu harus yakin. Saya mesantren, saya yakin akan menjadi orang terdepan nanti di lingkungannya. Gitu, jangan iya saya mesantren apa nanti dapat istri atau enggak ya. Jadi harus berani. Seberapa persen kegantengan jenengan, jangan takut sama wanita cantik. Oke? Siap ya? Ibadah. Seberapa persen kecantikan jenengan, jangan takut sama laki-laki ganteng, tundukkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan dia jodoh saya. Kelepek-kelepek dia lah. Itu. Siap ya? Ini tinggal soal sama Pak Kiai Dasep. Ini pakarnya ini. Insyaallah. Sama Pak dosen.
Ya udah, santri itu luar biasa. Tapi ada syaratnya untuk menjadi santri yang nanti bermanfaat seperti sarung ketika pulang ke daerahnya adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai, yaitu hormat. Hormat kepada guru, takdimul muallim, harus mengagungkan orang yang mengajarkan ilmu beserta keluarganya. Sampai harus takdim, harus sami'na wa ata'na, sebab guru itu tahu panjenengan bagaimana nanti dalam ke depan untuk cara menyampaikan di masyarakat, karena guru-guru kita sudah berpengalaman bagaimana membimbing masyarakat. Subhanallah. Jadi bulan ini bulan berkah, bulan Rabiul Awal, sekaligus bertepatan Masehinya di Oktober 22 Oktober Hari Santri Nasional. Kurang apa lagi panjenengan sebagai santri penghargaannya? Sampai jangan takut nanti pulang tidak jadi apa-apa. Hari ini santri sangat mulia, hari ini santri sangat diperhitungkan. Cuman ya panjenengan juga ilmunya pun harus benar-benar. Kalau di pondok hanya tidur terus, ngeliwet terus, waktunya ngaji keluyuran, ya nanti gimana dapat ilmunya? Kalau ngaji hanya sebulan 2 bulan, ya nanti bagaimana ilmunya? Bila perlu tabaruk, ayo ke para kiai, minta ijazah, minta doa. Insyaallah berkah manfaat. Allahumma amin. Nah ini alhamdulillah sudah jam berapa? Jam 4, ada sesi lagi Bang Inten keku Pak Dokter ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memotivasi panjenengan untuk lebih semangat, untuk lebih bangga, lebih pede. Bro, ini saya santri gitu ya, harus berani ya. Jangan pulang santri cuman diam di pojok terus gitu. Ayo berani, pulang di kampung ada maulid, ayo tampil ke depan. Jadi panitia, menggerakkan pemuda, desain panggung, dekorasi, atau dari surat menyurat dan lain-lain. Jangan diem, ayo santri semuanya bisa. Ada maulid, ada rajaban di kampung, santri harus tampil ke depan. Itu. Jadi nggak usah ya tingkatan kita kalau tawadu nanti kita harus menempatkan pada tempatnya. Santri tunjukkan alma mater panjenengan. Ini loh mahasiswa Setitnu. Inilah santri Jamanis. Inilah santri anu, supaya itu menjadi kebanggaan dari pondok pesantren dan kebanggaan orang tua. Ada yang masih minder jadi santri? Ada? Gak minder jadi santri? Gak minder? Jangan ya, jangan minder. Taklukan dunia, harta bisa dicari. Cewek cantik pakai apa tadi? Ya, tawasul, wiridan itu. Kemudian jabatan datang sendiri nanti. Yang penting sampean yakin bahwa santri itu mulia, santri itu berharga, santri itu berhormat, santri itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Kiai, hapunten panginten sekedar ngadongeng sareng marurang kali sareng anak-anak mahasiswa, mudah-mudahan dongengan simkuring ieu aya manfaatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten izin Pak Kiai abi moal dugi ka tiasa rengse sahabat sadayana kumargi ayeuna bade peletakan batu pertama gedung MWCNU Kecamatan Pangandaran. Jadi parantos ngatosan para kiai simkuring bade langsung ke peletakan batu pertama di gedung MWCNU Kecamatan Pangandaran. Saat itu tetap semangat ya, semangat, pede ya, pede bangga ya, bangga. Ulah takut, taklukan dunia. Saat itu anu kapihatur awal dugi akhir serta kalepatan kailapan kalian ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.